Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heliza Pratiwi, saya dari Prodi Manajemen dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya yang ada di mata kuliah Digital Business yang diampu oleh dosen Ibu Sintia Anisia Rahma Putri. Dan sini saya akan menjelaskan tentang definisi bisnis digital. Bisnis digital adalah salah satu jenis jasa yang menggunakan kecanggihan teknologi saat membuat suatu produk ataupun dalam proses pemasarannya. Bisnis digital tidak hanya berkaitan dengan penjualan suatu produk tanpa wujudnya saja seperti software. Jadi, secara singkat artinya merupakan seluruh jenis usaha yang penjualan produknya dilakukan secara online, baik itu melalui website atau aplikasi. Bisnis digital juga bisa berupa barang maupun jasa. Perkembangan usaha di era digital. Sebuah fakta membuktikan perkembangan bisnis di era digital menjangkau semua individu di dunia. Semua orang bisa mengakses produk dan jasa dengan mudah. Bahkan pembeli dan penjual yang berjarak begitu jauhnya bisa bertransaksi dengan mudah. Ada fintech atau finance teknologi. Istilah fintech tentunya sudah sering terdengar di telinga kita, khususnya para pengguna internet yang melakukan interaksi di dalamnya. Software as Service atau SaaS, perangkat lunak yang dikembangkan sebagai pihak ketiga untuk membantu aktivitas usaha. Adapun bentuk penjualan berupa bisnis to bisnis, artinya pelanggan utama adalah sesama pembisnis. Contoh bisnis software as service adalah software payroll, asensi, software keuangan, atau software pendataan. Bisnis jual beli online. Di era digital bisnis jual beli online secara online semakin menjanjikan. Promosi yang relatif mudah dan efisien serta tidak mengeluarkan biaya banyak operasional, banyak penawaran cara pembayaran yang bisa dipilih. Perbedaan bisnis digital dan perdagangan secara elektronik. Transaksi bisnis yang dimaksud meliputi pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui internet. Pada prinsip e-commerce melibatkan transaksi uang, sedangkan dalam e-bisnis tidak melibatkan transaksi uang. E-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce. Karena e-bisnis meliputi modal, SDM atau sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa, hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja. Sedang e-bisnis lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Demikian perbedaan antara istilah e-bisnis dan e-commerce. Pada dasarnya kedua istilah tersebut sangat membantu masyarakat, pemerintah, penjual, pemasok maupun pengusaha. Peluang bisnis digital. Bisnis digital adalah jenis bisnis yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ketika menciptakan sebuah produk ataupun memasarkannya. Mengelola toko online. Salah satu macam dari bisnis digital adalah mengelola toko online untuk melakukan aktivitas jual dan beli barang. Menjadi dropshipper, bisnis ini dilakukan dengan cara Anda menjualkan barang milik toko online lain. Anda hanya bertugas mencari konsumen untuk toko online tersebut. Jika ada yang membeli, maka toko online pertama atau agen akan mengirimkan barang kepada pemilik tersebut. Menjadi konten kreator atau YouTuber handal. Jika Anda memiliki hobi membuat video, maka sebaliknya Anda memanfaatkan peluang tersebut untuk menjadi YouTuber yang handal. Caranya Anda bisa membuat video yang menarik dengan niche atau tema tertentu. Dan di sini ada resiko dan hambatan bisnis digital. Peluang harus diimbangi dengan resiko perkenalan layanan bisnis digital yang mencakup resiko strategis dan praktis. Resiko strategis utama adalah hambatan keputusan yang salah tentang investasi bisnis digital. Apa saja resikonya? Ada perkembangan teknologi, kompetitor semakin banyak, semua serba cepat, pola masyarakat yang berubah, dan sumber daya manusia. Dan di sini ada hambatannya, yaitu ada kompetitor. Kehadiran kompetitor memang
memang termasuk salah satu tantangan dalam menjalankan bisnis online. Ada digital marketing, target pasar, meyakinkan calon pembeli, itu hambatannya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.